Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 2204020107 dari kelas PBS 3D. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad salam dan akad istisna untuk memenuhi syarat UAS. Akad salam adalah istilah dalam keuangan syariah Islam dan mengacu pada transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi. Namun dengan membayarnya di muka, pembeli akan mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya. Adapun jenis-jenis akad salam. Nah, yang pertama yaitu akad salam di mana dijelaskan melalui skema akad salam di bawah ini, yaitu yang pertama, kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran terhadap penjual. Ketiga, penjual memberikan barang ke pembeli selama memenuhi persyaratan yaitu barang dan waktu pengiriman yang telah disepakati di awal. Nah, akad salam yang kedua yaitu akad salam paralel. Jenis akad syariah salam yang kedua berbentuk paralel. Nah, akad salam paralel merujuk pada transaksi dengan tiga belah pihak. Pertama adalah penjual, kedua adalah pembeli, dan ketiga adalah penjual dengan pemasok barang dan lainnya. Skema akad salam paralel adalah yang pertama, pemilik akun dan bank meraih kesepakatan terkait pesanan barang melalui negosiasi. Yang kedua, bank akan memesan barang ke penjual dan membayar di muka. Penjual mengirim lampiran kepada bank. Penjual mengirim barang kepada pemilik akun atau pembeli. Pemilik atau pembeli membayar bank. Nah, adapun dasar syariah pada akad salam. Dasar hukum yang digunakan akad salam adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 05 DSN MUI atau 4 tahun 2000 mengenai jual beli salam. Fatwa tersebut menerangkan diantaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang, jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak. Nah, kemudian perlakuan akuntansi atau PSAK 103. Nah, yang pertama, akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Nah, kemudian analisa kasus akad salam. Nah, kasus yaitu seorang petani sepakat untuk menjual hasil panen kurma kepada seorang pedagang melalui akad salam. Pembayaran sejumlah uang dilakukan di muka dan kurma akan diserahkan oleh petani di waktu yang ditentukan di masa mendatang. Nah, baik, kita akan menganalisisnya, yaitu pertama, kepastian harga dan waktu. Harga dan waktu penyerahan kurma perlu ditentukan dengan jelas agar memastikan keterbukaan dan menghindari riba yang melanggar prinsip syariah. Kemudian yang kedua, pemenuhan syarat syariah. Pastikan transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba, gharar atau unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam. Dan yang ketiga, pelaksanaan transaksi. Saat waktunya penyerahan tiba, transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, keadaan harus sesuai dengan yang dijanjikan, dan pembayaran harus dilakukan tanpa keterlambatan. Nah, yang terakhir, pemisahan akuntansi. Dalam catatan akuntansi, transaksi salam harus diidentifikasi dan dipisahkan dengan jelas dari transaksi lain. Laba-laba yang dihasilkan dari transaksi salon juga harus diakui. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu istisna. Nah, adapun definisi istisna. Istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli atau mustasni dan penjual atau sani terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya.
Kemudian adapun jenis akad istisna. Akad istisna dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni istisna klasik dan istisna paralel. Istisna klasik, akad istisna klasik telah dibahas oleh para fuqaha dan ulama syariat dalam literatur fikih. Jenis istisna ini hanya melibatkan dua pihak yang mengadakan kontrak, yaitu pembeli atau juga dikenal sebagai mustasni dan penjual atau juga dikenal sebagai produsen dan sani. Kemudian yang kedua, istisna paralel. Akad istisna paralel melibatkan tiga pihak dan terdiri dari dua kontrak terpisah. Kontrak pertama adalah pembeli akhir atau nasabah dan penjual atau bank syariah, di mana bank syariah sebagai penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan aset kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Akad istisna kedua adalah antara bank syariah atau sebagai pembeli dan pembuat aset. Nah, adapun dasar syariah, akad istisna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i sesuai petunjuk Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut, yaitu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Nah, selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi atau PSAK 104. Diatur dalam PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Berikut adalah perlakuan akuntansi untuk akad istisna. Nah, yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Uang muka pesanan nasabah yang diterima bank diakui sebagai uang muka istisna sebesar uang yang diterima. Uang muka yang dibayarkan bank kepada supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh supplier. Tagihan bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang istisna sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istisna sebesar persentase bunga pokok yang telah diselesaikan. Nah, kemudian penyajian. Uang muka istisna disajikan sebagai kewajiban lainnya. Uang muka kepada supplier disajikan sebagai aset lainnya. Uang istisna disajikan sebesar tagihan dari supplier yang belum dilunasi. Aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu analisa kasus akad istisna. Adapun kasus yaitu seorang pembeli kontraktor konstruksi ingin memesan pintu khusus untuk proyek bangunan yang sedang dikerjakan. Ia menyetujui akad bisnisnya dengan pabrik pintu untuk membuat pintu sesuai dengan spesifikasi tertentu. Nah, adapun analisisnya yaitu yang pertama, spesifikasi barang. Penting untuk memastikan bahwa spesifikasi pintu yang dipesan telah ditentukan dengan jelas. Misalnya, bahan, ukuran, dan desain pintu harus disepakati dengan rinci dalam perjanjian istisna. Nah, kedua, harga dan pembayaran. Harga pintu dan jadwal pembayaran harus dijelaskan dalam akad. Pembayaran mungkin dilakukan dengan tahap-tahap tertentu tergantung pada kemajuan produksi atau pencapaian target tertentu. Ketiga, bukti pesanan dan penerimaan. Sebagai bukti adanya akad harus ada dokumen pesanan yang mencantumkan data spesifikasi, harga, dan syarat-syarat lainnya. Nah, yang keempat, pendapatan dan biaya produksi. Perusahaan pabrik pintu akan mencatat pendapatan berdasarkan kemajuan produksi. Biaya produksi termasuk bahan baku, upah, dan biaya overhead harus diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, yang kelima, waktu penyelesaian. Pihak-pihak perlu menentukan waktu penyelesaian produksi pintu. Hal ini penting untuk keperluan manajemen proyek, pembeli, dan penjual, serta menghindari keterlambatan yang dapat menyebabkan masalah. Nah, kemudian yang keenam yaitu pemisahan akuntansi. Penyajian laporan keuangan harus memisahkan transaksi istisna dari transaksi lainnya. Hal ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan akuntansi.